سيدنا محمد وأشغلني الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Dan untuk acara selanjutnya, tentunya waktu sudah menunjukkan pukul 10 sesuai dengan rencana. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sofyan. Kalau di luar pikirannya disebut dengan Ustadz Kidaul ya, karena memang sangat khas sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tentunya memberikan pencerahan buat kita semua, memberikan ilmu baru bagaimana kita menjadi umat Rasulullah SAW yang tentunya dengan segala kekuatan dan keimanan kita tetap meneladani perjalanan atau sirah nabawiyah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sofyan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Jawab salam sekali lagi. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang jawab amin mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Yang tidak jawab lakinya kawin lagi. Amin bae wong lanang pengen teh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. والصلاة والسلام على نبيك الممجد وعلى آله وصحبه ما ركع راكع وسجد. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحديث. وقال العلماء من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ لهم طعاما وعامل به إحسانا بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكونوا في جنة النعيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله Sudah ngantuk belum? Sudah jemper belum? Sudah panas belum? Balik dulu. Ya panjang wis dibubari. Bu, bahasanya bahasa Indonesia Raya, Jawa Raya, Sunda Raya, apa campur raya? Bahasa Serang hati. Orang arti. Sohor, wong Serang orang arti bahasa Serang. Memang kadang-kadang zaman sekarang orang Serang pada aleman, Bu. Orang Serang ngomong orang bisa bahasa Serang, bahasa Indonesia mending bener bahasa Indonesia. Kadang-kadang acak-acakan, sembarang cilik semenjak kecil dididik orang tuanya kayak gitu acak-acakan. Ibunya kerja di Komas, anaknya dititipin ke neneknya. Begitu makan ya namanya anak kecil, begitu dikasih makan lari-lari. Kata mboknya, kata neneknya, "Dede, cepet makannya, jangan melayu-melayu, nanti kedutret." Kadang-kadang makan. Begitu dikasih makan yang namanya anak kecil ngeburu-buru ditelan, kata mbok tuanya, "Dede, cepet makannya di peluok." Bahasa planet metu. Akhirnya sampai gede, begitu sekolah bahasanya acak-acakan. Sekolah SMA, di sekolah ngomong sama temennya, "Hei kamu, saya mau cari kemana-mana, kependak maning kene. Kamu mau konon." Tapi insya Allah ya sedikit-sedikit ngerti bahasa Jawa, insya. Kemudian bagi bahwa kiraman hasanah. Saya ucapkan kepada para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan takrim saya kepada semuanya. Yang saya doakan mudah-mudahan para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Wabil khusus akhina kiram Kakanda Ustaz Khairani, yang mana dengan wasilah beliau pada pagi yang sangat cerah ini saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat lingkungan di sini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua DKM, Bos Ketua PHBI, peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta jajaran panitia yang telah berjuang keras demi terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah dengan perjuangan panitia beserta kru pendukungnya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa berjalan dengan lancar dan meriah, alhamdulillah. Maka saya doakan mudah-mudahan semua panitia beserta kru pendukungnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ibu Lurah beserta rombongan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Pemuda, hadirin wal hadir sekalian, tamu undangan, para bapak, para ibu, pemuda dan pemudi yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan kalau punya tujuan dihasilkan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sehat. Sing lagi gering mudah-mudahan cepat waras. Sing duwe cicilan mudah-mudahan cepat lunas. Ini kencang kecil dua cicilan. Sing durung oli jodoh mudah-mudahan cepat oli jodoh. Sing durung oli rabi mudah-mudahan cepat oli rabi. Sing durung oli laki mudah-mudahan cepat oli laki. Sing durung diwayuh mudah-mudahan cepat diwayuh.
Apa nih sing amin wong lanang doang. Ibu-ibu boro-boro baca amin jeting batin. Nang iya nih Kang Ustad kula mengedoakan merem-merem. Ibu-ibu boro-boro baca amin melotot-melotot ning peci. Ibu peci tak ember. Semoga belum dawa ne pantes jarang morotibil acara kan diceluke ki dawa. Yang beneran Ustad je pecine gede dawa, kelambine gede dawa, sorbane gede dawa, uangnya gede dawa, pasti anu nega apa nih sepatu. Cuman awas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napit ngeguru peci kula karena peci kula mah beda sering pecine kiai. Beda sering pecine Kang Ustad Heroni. Memang wenten persamaanane. Apa persamaanane? Sama-sama hukumnya kangge nutupi endas sunnah. Terlebih ketika kula lagi sholat, supaya iki anggota sujud aja sampai ketutupan rambut. Karena awas Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lagi sholat, posisi dalam keadaan sujud, itu ada anggota sujud yang harus kita tempatkan pada posisi masing-masing sesuai dengan syarat ketentuan fikih. Timbul pertanyaan, Ustadz, anggota sujud itu ada berapa? A'dha'u sujud syab'ah. Anggota sujud ada 7. Pertama, jubah, batuk, jidat harus nempel di tempat sujud. Yang kedua, yang ketiga, telapak tangan harus nempel di tempat sujud. Yang kelima, yang keempat, yang kelima, dengkul harus nempel di tempat sujud. Yang keenam, yang ketujuh, butunul asobiri jelain, dalam jari kaki. Awas, yang wajib nempel ketika sujud kaki itu dalamnya, bukan luarnya. Mohon maaf, sering saya lihat kadang-kadang ada bapak-bapak ketika sholat ada yang nempel bukan dalamnya, kadang-kadang luarnya. Maka ketika sholat yang nempel itu luarnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, dari anggota sujud yang 7 ini ada yang hukumnya wajib maksufah, wajib kebuka. Mana Ustadz yang wajib kebuka? Yang wajib kebuka ini Bu, Pak, jidat. Makanya awas ibu-ibu ketika sholat mukenane megar ngarep. Kadang-kadang zaman sekarang kan mukena potongannya ya. Awas Bu, ketika ibu-ibu sujud, begitu muka megar ke depan, ibu-ibu jangan jidatnya nempel di atas mukena. Kalau jidatnya nempel di atas mukena, sholatnya tidak sah. Pun bapak-bapak awas Pak, nganggo peci ketika sholat sing bener, senajan tiap dina nganggo peci ngeblesak nutupi alis kayak jawara. Waktu sholat angkat ke nengi. Supaya apa? Kising nempel kian. Kadang-kadang kan anak bapak-bapak sholatnya peci ngeblesak makanya bae salah. Dan iki sholatnya orang sah, makanya waktu sholat angkat ke nengi. Iki lamun lagi sholat. Lamun lagi orang sholat, panjang aku mau orang biar jadi masalah. Kalau apa mau kayak ngaji sholat malah melaku orang yang cecarikan. Insya Allah ketabrak bus. Terus gini terus. Usbong nih petang bener gini. Bodoh alot. Alhamdulillah padang maning. Nyengir sambil mikir. Mikir sambil nyengir. Coba namun orang sambil nyengir, anak wong balik ngebeca sholat ning masjid, becine ngeblesek diomong ning Pak RW. Jadi Pak RW, mang salat becine ngeblesek ora sah. Apa jawabnya? Pak RW, sing salat kita, sing ngeblesek kita, sing ora sah kita, jadi Pak RW sing sebet teng bating. Ora terima. Tapi sambil mikir, sambil nyengir, manjing ning jero ati, balik pengajian oleh ilmu, alhamdulillah. Nah itu bersamaan peci saya dengan peci kiai. Tapi peci saya mah ada keistimewaannya. Apa keistimewaannya? Peci saya bisa untuk antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi barangkali panitia mau bawa oleh-oleh nggak ada kardus. Insya Allah
Anggur abang muat 5 kilo. Terus gini terus. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah yang maha suci, Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, Allah yang telah memberikan kita hidayah dan inayah, sehingga alhamdulillah dengan hidayah inayah Allah, dengan nikmat Allah, dengan adanya nikmat panjang umur, pada siang yang sangat cerah ini kita bisa sama-sama berkumpul, bermuajahah dalam rangka menghadiri sebuah acara peringatan Maulid hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang teramat besar. Kenapa? Karena Masya Allah kurang lebih 2 tahun kegiatan maulidan dan lain sebagainya hampir nyaris tiada. Semuanya macet. Kenapa? Gara-gara siapa? Gara-gara si Corona. Gara-gara si Corona manusia pada panik. Awal-awal Corona masker bayar rebutan. Sampai orang kebagian bapak-bapak saking wedine kenang Corona, kutang rabine diketok. Taleni karo karet. Sampai aki-aki saking wedine mati, jadi aki-aki lah kita kapan dapai wedi mati. Akhirnya dijukut kutang rabine diketok taleni karo karet. Dipasang ning kuping sebelah panjingakeun ning cungur, begitu ditempelakeun ning cungur pingsan. Digawa ning klinik, begitu diperiksa ning dokter, jadi dokter keracunan susu basi. Laya wong labine umur 90 tahun, susune wis kadaluarsa. Tapi alhamdulillah seitus berangsur-angsur Corona pergi dari muka bumi ini, alhamdulillah. Karena tadinya Pak Bu, ya Allah gara-gara Corona sing bangkrut udah pengusaha doang buluran. Sing bangkrut udah bos doang, ustaz dia pada bangkrut. Gara-gara Corona sok takon nih kiai. Ya berapa orang bangkrut, teh ceramah laka, pengajian orang oli, laka pemasukan, paling nanggoni wong mati. Lah barang mati Corona bisa bayar. Orang disalati wong akeh, disalati ning kuburan. Ustaz orang cair maning baik. Lockdown 5 bulan. Ya Allah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah 5 bulan Ustaz pada negatif, tapi rabine pada positif. Ana sing 3 bulan, ana sing 2 bulan positif pada metang. Tapi alhamdulillah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu berangsur-angsur pulih kembali, alhamdulillah. Tapi tetap kata Bu Lurah, walaupun demikian kita jangan sampai lengah. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan dan jaga imun. Ada yang lebih penting bukan hanya jaga imun, tapi yang lebih penting itu harus jaga betul. Kadang-kadang orang sekarang yuk kita jaga imun untuk menghindari virus corona. Padahal yang lebih penting adalah jaga Kalau iman sudah kuat, kita semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu akan diangkat oleh Allah, keberkahan akan diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kata Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard." Kalau seandainya kata Allah, ahli kampung, ahli negara amanu pada iman kepadaku, kata Allah. Wattaqau yang bertakwa kepadaku, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', maka aku, kata Allah, akan menurunkan keberkahan dari langit dan keluar dari bumi. Tapi apa? Walakin kadzabu, cuma ngomong doang imannya. Beriman tapi bohong. Takwa tapi bohong. Akhirnya apa? Allah menurunkan teguran kepada kita. Terus gini terus. Salawat beriringkan salam, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari demi hari terus berganti seakan tak pernah berhenti. Bulan demi bulan terus berjalan seakan tak pernah bosan. Waktu pun terus berlalu seakan tak pernah jemu. Seiring dengan perputaran waktu dan pergeseran masa, alhamdulillah kita masih bisa merasakan satu bulan yang mengandung sejarah, satu bulan yang amat penting, yaitu bulan Rabiul Awal atau yang kita kenal dengan bulan Maulud. Bulan Maulud adalah salah satu bulan yang mengandung sejarah khususnya bagi umat Islam, umumnya bagi dunia. Kenapa? Karena di bulan Maulud dilahirkannya sesosok manusia yang sangat mulia, sesosok manusia yang sangat dicintai oleh Zat Maha Pencipta, sesosok mulia, sesosok manusia yang akhlaknya sangat mulia. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan pada hari ini kita duduk bersama, kumpul bersama dengan niat yang sama, yaitu satu tujuan, semata-mata untuk memperingati dan memeriahkan hari kelahiran baginda Nabi, dengan satu harapan, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua kelak mendapat syafaat. Amin. Sing hadir ning kene iki mudah-mudahan oleh syafaat engko ning dina kiamat. Amin. Ibu-ibu pengen oleh syafaat, Bu? Bu apa nih melotot-melotot ning peci banget. Ibu pengen oleh syafaat? Tahu syafaat? Apa? Manfaat manfaat. Tukang wedus. Ibu pengen tahu syafaat? Kadang-kadang sering kita dengar, yuk kita perbanyak baca sholawat, yuk kita peringati maulid supaya mendapat syafaat. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu itu syafaat. Ini kan saya terangkan supaya apa? Supaya kita lebih semangat selalu baca sholawat kepada baginda Nabi. Dan untuk tahun depan mudah-mudahan peringatan maulid dengan tahunnya kita apa itu syafaat lebih meriah lagi, lebih daripada tahun ini. Amin ya robbal. Kayak gula terangakan sing arane syafaat. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini alam dunia ketika sudah datang waktunya, sudah habis waktunya, Allah Subhanahu wa taala kan merintahkan malaikat Israfil alaihi salam untuk meniup sangkakala. Ditiup sangkakala, dimbating malaikat Israfil, meledok kabeh, angin menghembus dengan kencang, geledek nyamber, kabeh pada mati, pejabat mati, rakyat, Abu Lurah, apa RW, apa RT, Samsiah, Samsudin, Markani, Soeb, Soebah, Sarboah, Kiai, bukan kencang-kencang Pak RW. Rupanya sengit amat nih Kiai makari-kari bukanlah kasih nyalati Pak RW. Semuanya pasti bakal mati, tidak ada yang hidup. Yang hidup nanti cuma satu. Siapa yang hidup? Yang hidup selama-lamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dunia, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dunia akan kosong. Dunia akan kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada bangunan secuil pun. Setelah sekian lama ini dunia kosong,
Allah Subhanahu wa taala kembali membangkitkan makhluk. Kembali membangkitkan manusia. Pertama kali makhluk yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat. Dibangunkan para malaikat, dibangkitkan para malaikat oleh Allah. Setelah malaikat dibangkitkan, dibentuklah oleh Allah panitia akhirat. Allah manggil malaikat Ridwan, wahai Ridwan, labaik ya Allah. Ada apa ya Allah? Kamu siapkan Ridwan surga. Untuk siapa ya Allah? Untuk hamba-hambaku yang taat kepadaku, untuk hamba-hambaku yang ahli ibadah. Siap ya Allah. Malik, labaik ya Allah. Kamu siapkan neraka. Untuk siapa ya Allah? Untuk manusia-manusia yang makan atas nikmatku tapi dia kufur kepadaku. Manusia-manusia yang makan atas nikmatku tapi dia tidak mau beribadah kepadaku. Siap ya Allah. Jibril, Mikail, siap ya Allah. Kamu turun ke dunia, kamu cari makom kekasihku Muhammad. Siap ya Allah. Akhirnya malaikat Jibril, malaikat Mikail turun ning alam dunia rubah, mencari makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliling dunia malaikat Jibril tidak ketemu. Kenapa? Karena pada waktu itu jangankan kuburan, jangankan mencari kuburan, mencari ini perumahan segini gedenya tidak akan ketemu. Kenapa? Karena pada waktu itu semuanya telah rata dengan tanah. Hanya malaikat Jibril menghadap kepada Allah, ya Allah, saya sudah cari-cari makam kekasihmu Muhammad, tapi saya tidak menemukannya ya Allah. Ya Allah, tunjukkan di mana makam kekasihmu Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbelah. Begitu terbelah makam Nabi Muhammad, ngebuka makam Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit dari alam kubur. Baginda Nabi bangkit dari alam kubur persis rupa seperti orang yang bangun tidur. Duduk Kanjeng Nabi, menghusap wajahnya, melihat sebelah kanan ada malaikat Jibril, sebelah kiri ada malaikat Mikail. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kata baginda Nabi, ya Jibril ayyuhada yaum, wahai Jibril, ini hari apa? Apa malaikat Jibril jawab? Muhammad, hada ma wa'ada rahman. Wahai Muhammad, ini hari yang telah dijanjikan oleh Allah dan yang Maha Rahman. Ini hari kiamat Muhammad. Begitu baginda Nabi mendengar itu hari kiamat, baginda Nabi terkejut. Baginda Nabi kaget. Begitu kaget baginda Nabi, apa yang keluar dari mulut beliau? Wahai Jibril, kalau ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Wahai Jibril, kalau memang ini hari kiamat, umatku mana Jibril? Umatku mana Jibril? Umatku mana Jibril? Subhanallah. Begitu besarnya rasa cinta baginda Nabi kepada kita, sehingga dibangkitkan dari alam kubur. Pertama kali yang ditanya bukan keluarganya, bukan Siti Khadijah, bukan Siti Aisyah, bukan pula Siti Fatimah, tapi yang ditanya kita umatnya. Beda lamun seumpama Pak RW sih ditanyakan lebih dikit. Begitu ditanyakan, mendelang sebelah kanan Jibril, sebelah kiri Mikail. Jadi Pak RW, Jibril, ini hari apa Jibril? Ini hari kiamat Hari kiamat Jibril? Iya Jibril, kalau memang ini hari kiamat, rabi kita endi? Anak kita kan endi Jibril? Pasti sing ditakoni keluarga Bapak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi yang ditanya adalah kita umatnya. Bahkan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya baginda Nabi kepada kita. Menjelang wafat beliau, ketika syakaratul maut, baginda Nabi yang keluar terakhir dari bibir mulia beliau apa? Dalam sejarah dikatakan, dalam riwayat diterangkan,
ketika terakhir kali baginda Nabi menjelang wafat, bibirnya bergerak-gerak, kemudian Sayyidina Ali mendengarkan apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang keluar dari mulut baginda Nabi. Kata Nabi, ummati, 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 yang dicari kita umatnya. Subhan. Beda dengan kita, Pak. Kita mana orang tua harap mati, enggap-enggapan. Kumpulakan keluarganya Samsudin, Soeb, Sarboa, kumpul merenek. Anak apa, bah? Kumpul kabeh merenek. Bapak harap wasiat, rupanya bapak usara kuat. Iya, bapaknya seret minum gak, Pak? Iya. Minum bayar orang awak. Samsudin, bapak pesen ning sirah ya. Anak bapak Adi nirakan di si Mamat lagi ngumbah motor Mio. Samsudin, motor Mio kecicilannya 2 bulan malih. Titip ya. Terus sertifikat tanah ini kana kan ngendikan. Anak bening lemari ya wisuan hilang. Bapak pesen ya wit kelapa ning sor ning pinggir kelurahan kan. Aja dirob-rob. Daerah apa ngerob-rob kelapa. Bapak pesen maning Samsudin ning sirah anak sing tua, tolong jaga adik-adik sirah jalok reributan. Jalok reributan bapak pesen ning sirah. Tanah sing ning parak kantor wali kota aja sampai didol ya. Kelepen tabah ndok uang. Lah nasi narwaset dolan didol. Lah kita mau bupa sekarat sing digelati dunia, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat besar kecintaannya kepada kita selaku umat. Ketika menjelang wafat beliau yang diingat kita, ketika dibangkitkan dari alam kubur yang diingat kita. Bahkan ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah baginda Nabi tahu itu hari kiamat, akhirnya dibawalah ke dalam surga. Kata malaikat Jibril, Muhammad, yuk sekarang kita ke surga. Ke surga Muhammad, Jibril, iya Muhammad. Atas perintah siapa? Perintah Allah, wahai Muhammad. Akhirnya baginda Nabi masuk ke dalam surga. Begitu di dalam surga, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad muntang manting mundar mandir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundar mandir di dalam surga persis seperti orang yang tidak betah di dalam surga. Begitu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, siap ya Allah, apakah kamu tidak betah di dalam surga?" "Betah ya Allah." "Apakah fasilitas surga kurang?" "Cukup ya Allah." "Apakah kenikmatan surga kurang?" "Cukup ya Allah." "Lantas saya lihat seperti orang yang tidak betah kamu dalam surga." "Betah ya Allah. Cuman ya Allah yang bikin saya gelisah di dalam surga, saya enak di dalam surga, saya ingat umat saya di alam mahsyar, bagaimana nasib umatku ya Allah." Masya Allah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Nabi Muhammad bukan hanya menjelang wafat, bukan hanya lagi sakaratul maut ketika di alam mahsyar, tapi di dalam surga wis enak ning jero surga. Kanjeng Nabi sing diingat-ingat kita iku pemimpin sing luar biasa, beda dengan pemimpin zaman saiki. Pemimpin zaman saiki kadang-kadang memang umum ya. Ingat ning umat ketika arep nyalon doang. Betul. Ketika arep nyalon keliling kampung, keliling majlis taklim, bagi-bagi emi telu ditaleni karo karet. Ana beras 2,5 liter, gula 0,5 kilo,
minyak seperapat dipoto karo ke kudung siji sedang dari arang pisan ke kudung tinggone ga miring leprepen orang miring wong sing ngene calon nomor 3 sing dicolok nomor 1 le miring ke kudungan iku lagi arep penyalonan setelah wisan jadi boro-boro arep teka kadang-kadang diundang begor teka-teka acan tapi alhamdulillah Bulu Rahma bisa teka alhamdulillah mudah-mudahan Bulurah jadi pejabat yang amanah amin mudah-mudahan Bulurah jadi pejabat seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin peduli terhadap umat amin wah rasanya didoakan pula balik-balik nyegat pasti nyegat rasanya di mobil ini namun nyegatnya marah apa terus ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya bu baginda Nabi izin kepada Allah ya Allah saya izin mau kemana Muhammad saya mau tengok umat di alam mahsyar subhanallah bu Pak Nabi Muhammad pemimpin yang benar-benar ingat kepada umat di surga pun beliau sempatin turun ke alam mahsyar. Coba si pemimpin zaman sekarang itu bukan hanya enak di atas, lihat ke bawah ya Bu ya. Betul Pak. Kadang-kadang punya kebijakan tidak lihat di bawahan. Dewek kama enak oli gajian kita wong cilik enggak Pak. Arab usaha gat, ngojek gat. Arab apa-apa be kuduk di sueb ya cumure di songok apa nih kan di oh ya di sueb gimana oh, ya Allah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu akhirnya bapak pada waktu itu umat di alam mahsyar lagi kepanasan kenapa kepanasan karena pada waktu itu Pak kita dibangkitkan dari alam kubur ini matahari cuma 1 tombak dari kepala kita tidak bisa bayangkan coba sok kita pengen latihan seumpama ibu-ibu sekarang nih jalan dari sini ke perapatan Ceceri jangan pakai kerudung jangan pakai sendal berlaku nih ngecoran insya Allah sampai perapatan Ceceri sikile pada coplok saking apa panasnya iku durung separone acan panas akhirat nanti di akhirat Bapak yang kita injak bukan sendal bukan sepatu bukan karpet tapi yang kita injak pada waktu itu perak yang tersorot dengan sinar matahari yang jauhnya cuma 1 tombak dari kepala kita akhirnya saking panasnya umat pada waktu itu kumpul bermusyawarah wahai dulur-dulur kita iki arep disidang ning siapa? Ning Allah terus kira-kira analah kasing duwe wong jero maksudnya ya supaya lancar sidangnya istilah sekarang kan gitu kita cari orang dalam lah saya nggak punya orang dalam saya belum kenalan dengan malaikat nah terus kita cari pembelaan yuk kita cari syafaat kemana kita datang ke Nabi Adam Nabi Adam itu manusia pertama bapak moyang kita. Yuk, akhirnya umat bapak datang semuanya menghampiri Nabi Adam. Apa kata umat? Ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, kau adalah bapak moyangnya manusia. Kami ini anak keturunanmu wahai Adam. Kami tidak kuat di alam mahsyar Adam. Isfa' lana, berikan kami syafaat supaya lebih cepat di sini. Alam mahsyar kami sudah enggak kuat. Apa jawab Nabi Adam alaihi salam? Kata Nabi Adam, mang jojong baik. Pada baik mang kita kedua salah. Pada waktu urip ning jero surga kita ngelakukan kesalahan mangan buah huldi. Padahal Allah jelas melarang saya untuk makan buah huldi, kan memang riwayatnya Bapak terangkan dalam Al-Quran Nabi Adam diciptakan dalam surga dengan Siti Hawa itu dilarang makan buah huldi. Akhirnya digoda dengan iblis lewat Siti Hawa
Kemudian Siti Hawa minta kepada Nabi Adam untuk dipetikkan itu buah khuldi. Begitu dipetik oleh Nabi Adam, dimakan oleh Siti Hawa, turun sampai dada nyanggrek. Makanya zaman saiki wong wadon ana ciri-ciri buah khuldi ning dada. Sok ibu-ibu bokot pengen rumah ciri-ciri buah khuldi ana ning sebelah kanan dan kiri mendukul. Lah iku ciri-ciri buah khuldi. Untung bae pada waktu pun nyanggreke ning dada. Coba lamun nyanggreke ning dedengkul, lah nyosoni anak kayaknya karo dedengkul. Untuk maning belah roro. Coba lamun buah khuldi siji doang mendukul di tengah kayak tumor. Akhirnya Nabi Adam dangar iku buah khuldi nyanggrek ning gegorokan. Makanya wong lanang ning gegorokan ana si mendukul. Iku bengene ciri-ciri bekas mangan buah khuldi. Jadi Nabi Adam kita orang bisa ngeberi syafaat. Wis coba tekabe ning Nabi Nuh. Akhirnya umat rauh ning Nabi Nuh. Apa jawab Nabi Nuh? Mang sama saya juga tidak bisa. Coba kamu datang saja kepada Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak memberikan syafaat. Coba kamu datang Nabi Musa. Jawab Nabi Musa sama saya juga tidak bisa. Mang saya juga tidak bisa memberikan syafaat. Saya punya kesalahan. Coba kamu datang ke Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang ke Nabi Isa, apa jawab Nabi Isa? Sama Pak, Bu, saya juga tidak bisa memberikan syafaat. Saya punya kesalahan kepada Allah pada waktu hidup di dunia. Saya malu kepada Allah. Saya harus mempertanggungjawabkan jawab semuanya itu. Akhirnya berubah. Semua umat bingung. Cari pembelaan ke sana kemari tidak dapat, tidak ada respon, tidak ada yang memberikan. Di tengah-tengah umat lagi kepanasan di alam mahsyar, terdengar suara yang sangat merdu dari dalam surga. Apa suara itu ngomongnya? Ummati analaha, wahai umatku, saya yang bisa memberikan syafaat. Saya yang bisa memberikan syafaat kepada kalian semua. Ta'al, kesini kalian semua. Ternyata suara merdu itu suaranya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Akhirnya buka umat di bawah oleh Nabi mendapat syafaat Nabi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan dihisab, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan dari sekian banyak umat yang mendapat syafaat dari Nabi itu, mudah-mudahan termasuk kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatul utma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal. Nah, itu yang namanya syafaat. Terus apa sih Ustaz keuntungan kita selain mendapat syafaat dari baginda Nabi dengan memperingati Maulid? Nah, kata Imam Syafi'i menerangkan dalam kitab Madarijus Su'ud, man jama'a ikhwanan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya dari perumahan, dari warga sekitar, wahayya alahum ta'aman, disiapkan makanan berupa apel, lelemper, bala-bala, yeskuan memang. Disiapkan semuanya makanan. Wa amila bi isanan, berbuat bagus dengan apa? Bagikan panjang. Oh, ini panjang untuk ustadz yang dari Pekupatan. Oh, yang lebih gede ini mah untuk dari Kuranji, Didawa. Ya umpama kian mah contoh doang. Jadi terusakan goroba apa perwe. Ba'asahumullahu yaumal qiyamah ma'asyidikin wa syuhada'i wa sholihin. Orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk memperingati Maulid Nabi,
itu akan dibangkitkan nanti di alam kubur beserta siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, bersama orang-orang yang soleh. Dan intinya nanti wa yakunu fi jannatin naim, kan masuk ke dalam surga naim. Amin ya robbal, amin ya robbal. Terus bu, terus bu, terus pak, belum pegel, cangkemnya dong terus hati ini puan nasihat ya Ustad, orang gagel leren. Terus mudah-mudahan walaupun sebentar ada manfaatnya, amin. Pengen saya menerangkan Pak Ketua tentang akhlak baginda Rasul, tapi waktunya sudah tidak menentukan lagi, sudah panas, dan pun saya akan ada acara lagi karena alhamdulillah bulurah Pak Ketua. Pada zaman sekarang sudah hilang PPKM, udah level 1-2. Alhamdulillah sudah ada kegiatan-kegiatan. Ustadz mulai sibuk maning. Lamun ibarat wong usaha maus menggeliat maning. Mulutan uah keus bangkit. Insya Allah hobongi ning bumi agung. Kue suke mulutan ning Balaraja, kue suke maning ning Lampung, kue suka nenek maning ning Pandeglang. Iku kabeh mulutan tapi orang undang. Iya wawara ben darada sohor setitik mah. Orang undang cuma wawara doang. Terus los teman mudah-mudahan setitik wenten manfaatnya, amin. Pada intinya mah kita ngumpulakan warga kaya makenen memperingati maulid satu tujuan, pengen oli syafaat saking Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, khudh ma syafa' wa ta'ma qadar, wa billahi taufiq wa hidayah, wa birida wa inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Kiai Sofian, dan tentunya memberi pencerahan kepada kita semua, dan kita semua juga dapat mengetahui bagaimana dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan di akhir dari acara ini, marilah kita sama-sama sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Allah SWT dengan penuh harap dan khusyuk. Di sesi terakhir ini kita akan berdoa bersama, insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Said Hidayatullah, dan setelah itu dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Kepada Ustaz Said Hidayatullah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillah hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم بلغ بها سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزيه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمتي وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اكبر أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد.
Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma shfa'na ya Allah yawmal qiyamati bi syafa'ati hubbika wa hubbi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waj'al nurahu yamshi ila qaryatina hadza qurbanas. Allahumma law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ya'ti biha Allah, ya'ti biha Allah, ya'ti biha Allah. Allahumma arzuqna mutabi'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa sam'an wa ibadatan wa amalan shalihan. Rabbana arzuqna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati waj'alni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma sallim wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatan wa tasrifatan wa imanana wa sallim ahlana wa sallim awladana wa sallim azwajina wa sallim abaina wa sallim ummahatina wa sallim qaryatina wa sallim baladatina wa sallim ya Allah min kulli ta'un wa sallim ya Allah min kulli da' wa sallim ya Allah min dhalimin wa sallim sultan min dhalim wa sallim al-sahirin wa sallim ya Allah min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirati wa fitnatihima. Rabbana antu'tiyana hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah wa anta tawaffana muslimin wa anta tawaffana mu'minin wa anta tawaffana muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Da'awahum subhanallahu wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiruhum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah selesai. Mohon untuk tidak beranjak dulu, tetap di tempat duduk masing-masing. Dan sebelum acara pertama, kami atas nama panitia yang melaksanakan kegiatan yang menyelesaikan berjalan pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan tentunya dalam penyambutan atau dalam pelaksanaan kegiatan peringatan Maulid Nabi ini tentunya kurang dari kesempurnaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kehilafan kita dan tentunya kita senantiasa mendapat anugerah nikmat dan tentunya yang paling jauh adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum acara ramah tamah, kami mohon ada sesi foto sebentar sekitar 2 menit dengan Pak Kiai dan pengurus. Silakan, sudah disiapkan Pak Ustadz Ali ya. Silakan Pak Kiai, Pak RW, Pak Ustadz. Yang di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua RT dari RT 1 sampai RT 06 yang mana telah membantu dan menyelenggarakan acara PHBI Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh jajaran panitia, pada masyarakat BMS yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Paling tidak saya memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat kompleks Mutiara Serang untuk kekompakannya. Kita harapkan lebih kompak lagi untuk ke depan. Mungkin itu saja yang dapat saya yang saya dapat sampaikan kepada masyarakat. Kita tunjukkan lagi kekompakan kita sampai nanti kita ketemu di PHBI berikutnya. Salam untuk warga BMS, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu tadi kok bisa berurutan ya? Dari RT 1, RT 2, RT 3, nah itu 4 ajaiban itu. Iya. Mantap Pak. Alhamdulillah juga berhasil ya Pak ya. Harapannya Pak, harapan ke depan Pak. Harapan ke depan, insya Allah ini nanti tenda bisa dipanjangin lagi supaya nggak kepanasan. Atau paling enggak nanti spandek bisa agak dimajukan. Satu lagi Pak, koordinasinya Ya, kurang sempurna. ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Selamat panitia, hebat, sukses. أفضل البدر يا الله